orang yang menghalang-halangi penyidikan. Nius Tapi Dengker apakah Anda yang juga cantik, akan Cindy melaporkan Sistiarani, soal dugaan terlihat menawan peretasan yang saat sempat Anda memoderasi sampaikan dialog. ketika di awal kasus ini mencuat, peretasan telepon seluler milik keluarga Brigadir Yosua dan juga soal CCTV di ruang otopsi yang dipertanyakan juga? Betul, semua pasti kami lapor. Ada 4 laporan tindak pidana lagi ditambah 1 untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu loh. Mmm, Jadi yaitu mulai daripada mereka membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan, baik atas oke, nama Ibu Putri, baik pun atas nama Bribtu yang membuat laporan diduga membuat laporan model A karena atas mhm, perintah Pak Perdi, kemudian, mantan Kapolres Jakarta Selatan yang membuat cerita-cerita palsu, kemudian oke, diikuti cerita palsu itu oleh, apa namanya, Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas, kemudian yang membuat cerita palsu itu atau merancang itu adalah staf ahli Kapolri, mhm, kemudian, apa namanya itu, eee, semua ajudan itu kalau diperiksa WhatsApp grupnya pasti itu tergambar di sana perbuatan-perbuatan mereka, ya. kemudian yang mencuri uang daripada rekening, almarhum Soal tanggal 11 peretasan apakah juga termasuk? peretasan juga semua harus, Oke, pencurian handphone juga, oke, pencurian laptop juga, baik, yang menyembunyikan, pakaian almarhum juga dan oke, sepatunya. Kemudian apa namanya itu, yang seluruh yang menyebar hoaks, seluruh yang membuat, apa tuh, obstruction of justice atau yang menghalangi penyidikan, menghilangkan baik, barang bukti dan seterusnya, semua itu harus dijadikan tersangka supaya ini momen yang sangat penting untuk memperbaiki Polri mhm. dan atau merebut institusi Polri dari tangan mafia, begitu. Baik, Mas Ganjar apakah ini bisa artinya dari laporan tadi ada 5 laporan yang diajukan oleh, pengacara dari Brigadir Yosua bisa menambah jeratan sangkaan kepada Verdi Sambo? Kalau menambah jeratan sangkaan, kedudukannya bintang 2 kadif propam, itu anak buahnya pasti sudah sibuk mencoba membangun rekayasa sendiri gitu Mhm, ya. mhm, Apalagi kalau kemudian Pak Ferdisambo misalnya, "Tolong disusun ceritanya lah," jadi pada mengarang sendiri nih jadi anak mmm, buahnya gitu kan. oke, Nah, jadi poinnya begini, dari sekian banyak dugaan tindak pidana yang disebut Pak Kamarudin tadi ya, ya, tetap kita harus lihat kaitannya satu persatu dengan mhm, Pak Ferdisambo. ya, Adakah perannya di tiap masing-masing tindak pidana itu, ya kan? Nah, kalau ada tentu gini, menurut saya kalau dibilang momentum, ini mohon maaf ya, sudah terlalu banyak momentum bagi penegak hukum termasuk dalam hal ini Polri untuk memperbaiki diri ya, sudah terlalu banyak kasus yang mhm, seharusnya itu bisa jadi momentum. Mudah-mudahan momentum ini sungguh-sungguh menampar sehingga Polri bangkit ya dari kenyamanannya baik, selama ini. baik Gitu. apalagi ada banyak, internal Polri yang terlibat dalam Iya, ini kasus ini. banyak banyak sekali. Inilah saatnya kalau Pak Kamarudin tadi bilang untuk Ya, merebut kembali baik, dari tangan mafia, kalau menurut saya ini kembali ke hitoh Polri. oke. Saya Ya. ingin singkat saja Pak Susno, singkat saja karena waktu kita sangat sempit. Ya. Apakah Polri perlu membuka bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polri dalam kasus ini untuk, supaya terang benderang peran-peran dari masing-masing tersangka? Ya, yang tidak akan mengganggu jalannya untuk perbaikan, supaya tidak ada rekayasa-rekayasa lagi. Cukup aja 2 orang korbannya, saya dulu direkayasa gitu, begitu kompaknya gitu, Baik, sampai ke penuntut umum yang lain. Jadi ya, apa yang ya, dikatakan Pak baik, Mahfud bahwa penuntut umum bisa ya, kompak dengan hakim dan siap. semua itu bisa. Kita kawal ini. Baik, dikawal tentunya nanti supaya kasus terang benderang dan jadi momentum, betul-betul dijadikan momentum untuk bersih-bersih tubuh Polri. Terima kasih Pak Susno, terima kasih Mas Ganjar, terima kasih juga Pak Kamarudin Simanjuntak sudah berbagi informasi malam hari ini.